Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah perencanaan bisnis, yaitu berupa proposal bisnis usaha jongkek. Untuk memenuhi tugas perencanaan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Farihul Lutfi, kami dari kelompok 6 MBS 4E IAIN Tulungagung akan memilih produk kami, yaitu berupa usaha jongkek. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Resdiananda Daninggar dengan saya sendiri dengan NIM 192 digit terakhir. Yang kemudian Amarsa Amira Fauzi dengan NIM digit terakhir 196. Kemudian Ilma Wahyu Sukmadewi dengan NIM digit terakhir 203. Dan yang terakhir adalah Ayu Vandana dengan NIM digit terakhir 210. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu jongkek, usaha apa itu jongkek, dan kebetulan saya sendiri yang merintis usaha ini mulai dari tahun 2018 pada saat saya duduk di bangku SMA. Nah, produk yang dihasilkan dari jongkek ini adalah berupa makanan yang sering kita jumpai di acara ulang tahun, baik pernikahan juga lamaran, dan produk tersebut adalah berupa kue tart dengan harga yang tergolong cukup murah tanpa mengorbankan kualitas yang ada. Nah, kenapa kok saya beri nama jongkek? Karena jongkek ini berasal yang jong itu berasal dari aksara Belanda yang artinya sepadan dengan kata young yang artinya pemuda, anak muda. Sedangkan kata cake berasal dari bahasa Inggris yang artinya kue. Jadi jongkek ini adalah kue pelajar atau kue anak muda. Dimana usaha ini saya beri nama jongkek, harapannya itu memiliki kekuatan seperti anak muda yang gigih, pantang menyerah, dan selalu mengikuti arus zaman. Tidak hanya semangatnya yang seperti anak muda, tapi pemberian nama jongkek ini juga diibaratkan bahwa harganya itu cukup relevan, cukup sesuai dengan kantong pelajar seperti itu. Jadi harganya itu sangat terjangkau bagi kalangan mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas seperti itu. Nah, penjelasan singkat saya sampai sekian. Untuk penjelasan yang lebih terperinci akan disampaikan oleh teman saya. Saya Marsa Amira Fauzi, NIM 124-5113-196. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan usaha. Dalam rencana pengembangan usaha terdapat 3 rencana. Yang pertama yaitu rencana jangka pendek. Pada usaha jongkek, rencana yang diambil dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha adalah dalam bidang pelayanan pengantaran. Peningkatan spesifikasi kendaraan ini juga sangat penting. Berkaitan dengan rencana jangka pendek yang kedua yaitu melayani delivery order, tumpeng, nasi kotak, nasi berkat, snack, dan lain-lain. Kedua, rencana jangka menengah. Pada rencana jangka menengah, usaha jongkek memiliki rencana jangka minimal 3 tahun ke depan untuk dapat membuka offline store. Saat usaha ini memiliki offline store, maka kita harus memiliki izin pendirian usaha dan juga izin dari BPOM. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Pada rencana jangka panjang akan merambah pada bidang dekorasi ruangan. Jika tidak hanya menyediakan makanannya, namun juga menyediakan dekorasi ruangan, sehingga konsumen dapat memesan satu paket sekaligus, seperti memesan kue tart, nasi tumpeng, snack, beserta dekorasinya, langsung di kami tanpa harus berpindah toko. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Usaha jongkek ini masih dengan konsep online store, belum membuka offline store. Namun, usaha ini memberikan pelayanan antar baik COD maupun delivery order dengan harga ongkir yang menyesuaikan. Namun, lokasi pengambilan tepatnya masih di rumah yang berada di tempat yang cukup strategis dan mudah ditemukan, yaitu berada di pinggir jalan raya dan dekat dengan rest area. Di mana rest area ini nantinya banyak memiliki pengunjung dalam maupun luar kota. Yang kedua, pesaing. Pasti banyak pesaing dalam usaha kuliner ini. Namun
Kami selalu memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang memang lebih miring dibandingkan dengan toko yang lain dengan tidak mengorbankan kualitas yang ada. Selain itu, harus selalu terbuka dengan adanya perkembangan zaman, sehingga produk yang dihasilkan selalu update, tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, sasaran pembeli. Dalam usaha jongkik ini memang untuk semua kalangan. Dengan harga yang murah, produk ini dijangkau oleh banyak pelajar. Dengan sistem delivery order, produk ini dapat digunakan untuk gift bagi orang di Blitar dari orang yang tersayang yang ada di luar Blitar, bahkan luar negeri. Jadi sekaligus menjadi sebuah kejutan bagi orang yang dituju. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Harga terjangkau daripada konsumen lain, di mana kualitas yang tetap unggul. Pelayanan yang ramah, menerima custom cake sesuai permintaan konsumen. Pemesanan yang mudah, memberikan pelayanan antar sampai rumah dengan ongkos kirim menyesuaikan. Keuntungan lumayan besar. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Sulit mencari karyawan karena membutuhkan skill bidang hias kue. Hanya dapat menjangkau daerah pemasaran yang kecil yaitu kota dan kabupaten Blitar. Untuk pengantaran tidak bisa menggunakan kurir sembarangan, harus ekstra hati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau kesempatan. Banyak masyarakat yang membutuhkan kue tart, bahkan hampir setiap hari tidak sepi pelanggan. Produk bisa dinikmati berbagai kalangan, custom design yang kreatif dan masih jarang untuk di kota dan kabupaten Blitar. Banyak media untuk promosi. Kemudian yang terakhir, threat atau ancaman. Kenaikan harga bahan baku dan variasi hiasan kue. Kemudian mengalami kerusakan saat proses antar. Menurunnya penjualan, munculnya kompetitor usaha kue tart yang lain. Nah, kemudian di sini ada strategi marketing. Yang pertama dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang sederhana dan tidak memerlukan biaya. Cukup dengan bercerita kepada teman, keluarga, tetangga tentang usaha kita, maka secara tidak langsung mereka akan mengetahui usaha kita. Yang kedua adalah dari konsumen yang puas, mereka akan menceritakan dan merekomendasikan usaha kita, khususnya usaha kue tart ini kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dengan media sosial. Kami juga melakukan promosi melalui media sosial yang banyak berkembang. Di sini kami memakai Instagram dan nama akunnya adalah jong.cake. Kemudian yang ketiga, pengembangan pasar. Untuk usaha pengembangan pasar yang kami lakukan sementara hanyalah melalui media sosial, karena memang saat ini belum memiliki modal materi untuk membuka toko offline. Kemudian yang keempat, pengembangan produk. Pengembangan produk dalam usaha ini tentu saja selalu menerima custom design dari pelanggan dan keluar dari zona nyaman untuk membuat model dan varian-varian terbaru. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah promosi. Memberi diskon kepada pelanggan yang sudah repeat order, memberikan potongan harga ketika konsumen memesan produk dalam jumlah yang banyak. Nah, teman-teman, berikut adalah salah satu media sosial untuk mempromosikan hasil karya-karya dari jong.cake. Buat teman-teman yang punya Instagram, bisa di-follow dan kepoin hasil karya dari owner. Nah, itu tadi materi dari saya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Ayu Vandana. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab tentang yang pertama ada analisa aspek SDM, yang kedua ada modal awal, dan yang terakhir ada rencana pendapatan. Yang pertama yaitu subbab tentang analisa aspek SDM sendiri, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada distributor. Kami melakukan kerjasama dengan distributor, di mana distributor ini sebenarnya adalah konsumen seorang produsen usaha catering. Jadi ketika mereka membutuhkan kue tart, maka mereka akan menghubungi kami. Yang kedua ada tenaga kerja. Dalam usaha ini ada 2 kualifikasi tenaga kerja. Yang pertama untuk menjadi kurir, mereka harus tekun, sabar, kerja keras, teliti dan tidak manja. Yang kedua ada
menjadi tenaga kerja bidang produksi. Mereka harus memiliki kemauan untuk belajar, dapat menerima masukan, mudah diajak komunikasi, sabar, tekun, dan bekerja keras. Yang ketiga ada masyarakat sekitar. Kami juga memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat, karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka ada juga kemungkinan kita tidak dapat disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan sebab tentang modal awal, di mana kami menggunakan barang. Yang pertama ada oven 2 buah dengan harga sebesar Rp800.000. Kemudian yang kedua ada mixer besar dengan harga 4 juta. Yang ketiga ada mixer kecil dengan harga 1.100.000. Yang keempat ada peralatan hias kue dengan total harga 2 juta. Yang kelima ada loyang kue dengan harga 400.000. Yang keenam ada kardus 120 dus dengan harga Rp360.000. Yang ketujuh ada alas stat 120 biji dengan harga Rp240.000. Yang terakhir ada gas LPG dengan harga Rp600.000. Dan di barang ini kami menghabiskan dana sebesar Rp9.500.000. Yang kedua ada bahan baku pembuatan kue. Yang pertama ada mentega putih 30 kg dengan harga Rp350.000. Yang kedua ada mentega kuning 20 kg dengan harga Rp220.000. Yang ketiga ada tepung terigu 17 kg dengan harga Rp130.000. Yang keempat ada coklat bubuk 3 kg dengan harga Rp270.000. Yang kelima ada gula 5 kg dengan harga Rp600.000. Yang keenam ada pewarna 5 biji dengan harga Rp15.000. Yang ketujuh ada berbagai macam perisa 5 biji dengan harga Rp25.000. Yang kedelapan ada coklat putih dekorasi 3 kg dengan harga Rp220.000. Yang kesembilan ada coklat batang 8 kg dengan harga Rp256.000. Dan yang terakhir ada SP 2 kg dengan harga Rp70.000. Kemudian pada bahan baku kami menghabiskan dana sebesar Rp2.156.000. Kemudian bahan baku dan bahan barang yang kami gunakan dijumlah sehingga total modal awal yang digunakan adalah Rp11.656.000. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan subbab tentang rencana pendapatan, di mana yang pertama ada total modal awal dengan dana sebesar Rp11.656.000. Dan yang kedua ada peralatan mengalami penyusutan dengan dana sebesar Rp116.000. Yang ketiga ada biaya operasional per bulan dengan dana sebesar Rp3.556.000. Yang keempat ada omset per bulan dengan rata-rata harga jual per kue Rp90.000 dan pendapatan per bulan 120 dikali Rp90.000 harga jual per kue, yaitu dananya sebesar Rp10.800.000 untuk omset per bulan. Kemudian yang terakhir untuk laba bersih per bulan, yaitu kita memperoleh dana sebesar Rp7.128.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.